Three, two, one. Setelah beberapa chapter kondisi menjadi tenang bak air mengalir, barulah Oda membuat sebuah kejutan yang sangat menarik nih guys. Yakni kita diungkapkan tentang Vegapunk yang memiliki 6 pikiran dalam bentuk kloningan. Gunanya mereka adalah untuk membantu penelitian eksperimen yang telah berjalan cukup lama. Dengan begitu, dia bisa memfokuskan untuk membuat penelitian terbesarnya. Namun sekarang kita tidak akan membahas Vegapunk ini, dikarenakan masih belum banyak informasi yang diketahui. Mungkin ada beberapa informasi mengenai Vegapunk dalam video ini. Mengesampingkan suatu kota yang mengesankan pada Egghead, di lain pulau di dunia baru sedang terjadi invasi besar-besaran oleh suatu bajak laut. Yap, tepat sekali. Bagi kalian yang sudah melihat chapter 1062, pasti kalian sudah tahu jawabannya. Yakni pada cover page Germa telah terjadi suatu peristiwa yang besar, di mana secara tiba-tiba saja Pulau Kakao menjadi es semua. Lantas siapakah orang tersebut? Jawabannya sudah pasti, siapa lagi kalau bukan Aokiji sang mantan Admiral. Nah, kenapa dia berada di sini? Alasannya sudah pasti, dia disuruh oleh Kurohige untuk merebut wilayah dari Big Mom. Lalu siapa orang yang bersama Aokiji ini? Bila kita melihat beberapa panel mengenai penyusup di kota Kakao, kami merasa satu orang lagi yang bersama Aokiji adalah Laffy. Kenapa Laffy? Alasannya dia memiliki keterampilan yang sangat menarik. Bahkan dia adalah seorang informan yang sangat hebat. Meskipun belum diketahui dia memiliki kekuatan yang seperti apa, tetapi kemampuannya sudah terbukti mengesankan. Contohnya saja saat arc Marineford dan Impel Down, di mana kita mulai dari Impel Down dahulu. Entah kenapa meski ada beberapa armada besar angkatan laut, bajak laut Kurohige bisa masuk ke dalam Impel Down dengan lancar tanpa mengalami kesulitan sekalipun. Bahkan Luffy harus berhati-hati dan harus melewati beberapa jalur untuk bisa mencapai tempat dari es. Lantas Kurohige dengan mudahnya sampai ke ruang paling bawah di level 6, yang mana dalam sel tersebut terdapat bajak laut yang telah dihilangkan. Maksudnya namanya dihapuskan oleh pemerintahan. Dan disinilah hal menariknya terjadi, dari mana Kurohige mendapat informasi mengenai orang-orang kuat tersebut masih hidup. Simpelnya sih Kurohige sudah banyak mengetahui bahwa ada beberapa orang kuat di Impel Down, namun dia juga tidak tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Barulah Luffy sebagai informan yang hebat mencari-cari informasi tersebut. Mungkin saja berkat kemampuannya, dia bisa mendapat informasi itu dengan cepat. Kemudian keajaiban lagi saat Kurohige berada di Marineford, yakni Luffy bisa masuk Marineford melalui jalur rahasia yang terhubung langsung dengan Impel Down, di mana informasi rahasia ini seharusnya tidak bocor kepada bajak laut. Karena apa? Mereka bisa hancur dari jalur rahasia tersebut. Besar kemungkinan Luffy bisa mendapat informasi mengenai jalur rahasia itu sebelum peperangan dimulai. Tepatnya saat dia memberitahu semua angkatan laut bahwa Kurohige pantas menjadi Shichibukai. Karena kecerdasan dari Luffy, entah kenapa tak lama berselang Kurohige langsung diangkat menjadi Shichibukai. Berkat pangkatnya tersebut pula Kurohige bisa masuk ke Impel Down dengan mudahnya. Sebenarnya apa sih kekuatan dari Luffy ini? Bila kita melihat penampilannya, sepertinya dia adalah seorang pesulap atau tukang hipnotis. Tapi hingga saat ini belum dikasih tahu apapun mengenai kekuatan orang ini. Bila kita menghubungkan tentang buah iblis, maka buah iblis yang seharusnya tepat untuknya ialah mengendalikan alam bawah sadar atau memanipulasi pikiran. Yang mana jika dia memiliki kemampuan buah iblis seperti itu, maka sudah jelas bahwa dia bisa mendapat informasi rahasia itu dengan mudah. Hal ini akan sangat valid kenapa dia bisa mengetahui titik teraman untuk bisa masuk ke wilayah dari Big Mom. Pedro pernah menjelaskan bahwasanya untuk bisa mengetahui informasi tersebut dia diharuskan untuk tinggal dalam pulau itu dalam beberapa waktu. Barulah dia bisa mengetahui ada beberapa tempat di wilayah dari Big Mom yang tidak memiliki keamanan yang ketat. Kemudian apakah Luffy benar-benar mengetahui informasi seperti Pedro? Jawabannya sudah pasti iya. Karena kami rasa dia adalah orang yang sangat bisa diandalkan mengenai penyusupan. Bila benar begitu, maka kombinasi dari Aokiji dan Luffy ini benar-benar mematikan. Apalagi saat ini, Whole Cake Island masih dalam tahap pembangunan ulang setelah kelompok topi jerami membuat ulah. Dalam pemulihan pun juga sangat sulit untuk anak-anak dari Big Mom.
dikarenakan mereka harus menjaga salah satu dari Germa untuk dijadikan suatu objek penelitian. Namun sayang sekali dalam cerita tersebut Katakuri dan Oven gagal total akibat kekuatan dari Caesar. Jelas saja hal ini pasti akan memalukan bagi Katakuri dan Oven karena mereka tak berhasil menyandra salah satu dari Germa itu. Jelas dengan hal ini maka kekalahan dari bajak laut Big Mom sudah mutlak. Nasnya di sini mereka sepertinya belum mengetahui bahwa Big Mom sudah kalah. Bila mereka sudah mengetahuinya, maka pastinya mental mereka akan menjadi turun dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun di sini Katakuri juga tidak akan tinggal diam, wilayah dari Big Mom diambil alih oleh bajak laut lain. Jadi kemungkinan besar dia akan langsung menuju ke Pulau Kakao untuk mengatasi penyusup tersebut. Pastinya jika penyusup itu benar-benar Aokiji, maka sudah pasti pertarungan besar pun akan terjadi lagi, yakni sang mantan Admiral melawan Komandan Yonko terkuat dari Big Mom. Karakter keduanya ini memang sangat cool dan tegas dan tak tegaan. Mungkin sebelum pertarungan itu terjadi, Aokiji akan bernegosiasi dulu. Bila negosiasi itu gagal, maka pertarungan pun tak terelakkan. Well, apakah nantinya cerita akan seperti ini? Kita tunggu saja cerita selanjutnya. Kemudian kita bahas kenapa Kurohige malah memprioritaskan untuk menculik Hancock daripada datang langsung ke wilayah dari Big Mom. Pastinya jawabannya pun juga masih membingungkan. Kenapa Kurohige malah mengincar Ratu Bajak Laut tersebut? Dikarenakan mungkin anak buahnya akan membantu jika melawan Hancock. Sebab dari itu dia langsung datang untuk bisa memastikan untuk bisa menculiknya. Akan tetapi, rencananya tidak seindah kenyataan, lantaran dia dihalangi oleh sang raja kegelapan Silver Relic. Meski gagal, dia tetap mendapat keuntungan dengan menculik Koby. Dengan begitu, maka dia tidak akan pulang dengan tangan kosong. Lalu apakah mungkin dengan Aokiji dan Laffy bisa mendapatkan wilayah dari Big Mom? Kemungkinannya sih masih 50-50. Lantaran hanya mereka berdua saja yang ditampilkan dalam cover page tersebut. Namun lain lagi ceritanya jika Aokiji membawa beberapa armada besar dari bajak laut Kurohige. Kenapa masih ada kemungkinan itu? Lantaran saat Kurohige datang ke Amazon Lily, dia tidak membawa armada besarnya. Jadi semakin menarik lagi nih guys. Sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Kuzan di sini? Yaps, pastinya kalian sudah melupakan sesuatu yang amat sangat penting, yakni yang memiliki Pulau Kakao adalah Puding. Kalian pasti sudah tahu sendiri siapa Puding, bukan? Yaps, dia adalah salah satu orang yang paling dinantikan oleh Big Mom. Dia adalah salah satu aset berharga dari Yonko Big Mom, dikarenakan dia bisa membaca poneglyph dengan mata ketiganya itu. Nah, tepat sekali, kekuatan yang seperti inilah yang diinginkan oleh semua orang terutama Yonko. Jadi kesimpulannya, Aokiji ditugaskan oleh Kurohige untuk menculik Puding. Dengan dia berhasil membawanya ke markas, maka dalam beberapa waktu kemudian dia bisa menemukan lokasi dari pulau terakhir dengan menggunakan beberapa Lord Poneglyph. Sayangnya sampai saat ini Oda belum memberi informasi tentang apakah Kurohige sudah mempunyai salinan Poneglyph. Satu hal yang bisa kami pastikan di sini, dengan menggunakan kekuatan dari Puding maka cepat atau lambat, mereka bisa menemukan beberapa Lord Poneglyph yang kurang. Bisa jadi mereka kurang 2 salinan Poneglyph saja, dan batu terakhir itu ada di Wano Kuni dan Zo. Sementara Luffy kurang 1 saja untuk bisa mencapai pulau terakhir. Bila kita fokus dari apa tujuan dari Kurohige, sepertinya dia benar-benar memiliki Lord Poneglyph tersebut. Jadi untuk mengetahui petunjuk selanjutnya, maka dia harus mengetahui isi dari batu merah itu. Bila kita menghubungkan dengan insiden antara Amazon Lily dan kenapa Kuzan ada di Pulau Kakao, kami memiliki teori yang menarik, yakni pada akhirnya Luffy akan bertemu dengan Kurohige untuk suatu hal. Spekulasi pertama, Luffy akan menyelamatkan Koby bersama Helmeppo dan lainnya, yang mana Luffy pasti akan menolong Koby apapun yang terjadi, apalagi lawannya tersebut adalah Kurohige. Terus spekulasi kedua ialah Luffy akan bertemu dengan Kurohige untuk memperebutkan salinan Poneglyph. Nah, kenapa bisa seperti itu? Alasannya sudah pasti bahwa Kurohige sudah mendapatkan informasi bahwa Luffy sudah mendapatkan 3 salinan tersebut. Jadi jika dia sudah memiliki salinan batu yang terakhir, maka dia tinggal menunggu Luffy saja untuk mendatanginya. Caranya adalah dengan menggunakan Koby sebagai sandera. Dengan begitu, maka kemungkinan besar Luffy pasti akan menyelamatkannya. Bila semua spekulasi kami benar terjadi, maka ini adalah puncak di mana final saga akan terjadi.
Untuk memperkuat semua penjelasan ini, kita flashback dulu dari adegan Shanks di Wano Kuni, di mana dia mengucapkan bahwa saat ini sudah saatnya untuk mengambil One Piece. Salah satu di antara mereka harus bertarung satu sama lain untuk mendapatkan salinan terakhir. Menurut kami sendiri, Shanks akan mempercayakan salinan terakhir itu kepada Luffy, karena hanya Luffy lah yang pantas untuk mencapai pulau terakhir. Well, sebenarnya masih banyak pertanyaan mengenai tujuan dari Kurohige yang sesungguhnya. Tapi semakin kesini, Oda mulai memperjelasnya sedikit demi sedikit. Lalu apakah nanti akan terjadi seperti ini? Kita tunggu saja informasi selanjutnya dari Oda. Terima kasih